wabarakatuh. Hai Brosis, masih dengan saya Boy Umar di Boy Umar Punya Cerita dan Citarum Zaman Now. Nah, pembongkaran sudah dilakukan dari 2 minggu yang lalu. Kemarin pembongkaran secara manual, sekarang pembongkaran dengan alat berat. Kenapa dibongkar? Karena bangunan-bangunan ini melanggar aturan-aturan yang ada karena melakukan bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Cipamokolan, yang dimana Satgas Citarum Harum beserta SKPD terkait dari BBWS, DPU Kota Bandung ataupun dari Kecamatan Acasan sendiri melakukan istilahnya pembersihan, pembongkaran secara mandiri ataupun secara gotong royong terhadap bangunan-bangunan yang tidak ada izinnya di sini. Semua bangunan ini diratakan menggunakan alat berat seperti di belakang ini. Nah, ini alat beratnya bro, tuh melululantakan semua bangun-bangun permainan yang ada di sini. Ya, mantap. Nah, ini merupakan alat dari BBWS Citarum Harum, bantuan di BBWS Citarum Harum. Dikontrol langsung oleh dan sektor sendiri. Nah, habis ini kita akan ngobrol dengan dan sektornya, oke? Oke, Komandan bisa sedikit ceritain ini kegiatan kita kali ini yang terakhir nih apa nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di wilayah Kelurahan Dirwati, Kecamatan Rancasari, terus di Sungai Sepadan Cipamokolan. Ya, hari ini kita melanjutkan dari kegiatan yang rutin kita lakukan ya, dari beberapa ini. Jadi tahap lanjutan ya, ini lanjutan. Dengan beberapa lokasi daerah yang ada. Secara penertiban bangunan liar yang ada di sini kita sudah lakukan aturan yang ada. Ini sekarang pasca eksekusinya ya, secara mandiri sudah kita berikan, mereka bukan mandiri. Sekarang kita dengan bantuan alat, karena memang kalau secara manual tidak bisa. Alhamdulillah dari kondisi yang ada, kita secara gabungan ya kegiatan ini, baik dari satgasnya, dari kodamnya juga, dari kewilayahan, dari dinas yang ada, kita sama-sama melaksanakan kegiatan ya, penertiban itu ya, menggunakan alat yang ada dari kita maupun dari BBWS. Alhamdulillah secara umum masyarakat kondusif ya, humanis dan paham tentang bahwa pemantas sepadan sungai itu bukan untuk sebagai pemukiman ya, tapi untuk memang digunakan sebagai ruang terbuka hijau ataupun sebagai jalan inspeksi yang tujuannya adalah ke depan juga nanti untuk memanfaatkan masyarakat secara luas dan secara umum. Nanti kelanjutan ke depannya setelah penataan ya, kita berharap nanti dari fungsi dinas terkait yang ada ini bisa ditata ya, ditata kembali apa nanti sesuai dengan yang diharapkan secara dinas maupun dari kewilayahan, sehingga bisa bermanfaat ke depannya untuk mereka semua. Itu kegiatan kita hari ini yang kita laksanakan. Terima kasih. Ya, dari Kelakar sendiri gimana nih, ya. Pak? Bisa di ini. Jadi, terima kasih. Saya mewakili Ketua Harian Satgas yang berhalangan. Dengan Bapak? Pak Tovan. Pak Tovan. Jadi yang pertama pasti kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari sektor ya. Artinya ini sudah sekian kali, sehingga sudah kewajiban semua pihak bahwa kegiatan ini bukan kegiatan akhir, tetapi kegiatan awal suatu proses kolaborasi yang akan sangat panjang. Oke. Kolaborasi apa? Kolaborasi multi pihak, pentahelik. Nah, artinya apa? Artinya nanti para pihak itu akan memikirkan bagaimana penataan kawasan yang lebih sustain. Contoh, tadi kami sudah bicara tentang ekoriparian ya. Ekoriparian itu program pusat, program KLHK, program kementerian. Nah, bagaimana kawasan-kawasan yang sudah dilakukan penertiban ini bisa berlanjut ke arah sana. Tentunya tidak bisa hanya oleh sektor, tidak bisa oleh satgas, tetapi bagaimana pihak terkait terlibat di situ. Kenapa? Karena ketika bicara ekoriparian ada unsur-unsur ekonomi, misalnya ada ikan yang bisa hidup, ada siapa aja nih Pak? Maaf saya potong. Siapa aja tuh yang unsur-unsur yang terkait? Ya, yang terkait tentunya pertama pemerintah ya. Satu. Dan yang paling penting juga sebenarnya harus ada peran akademisi. Dua. Kenapa? Karena akademisi akan memperlihatkan bagaimana kajian-kajiannya kan. Nah. Yang ketiga tentunya bisnis. Ya, bisnis ini kan dia punya CSA, tapi kan tanggung jawab CSA itu bukan hanya sekedar ngasih, tetapi bagaimana proses pendampingannya. Baik. Kan? Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada LSM, ada masyarakat. Masyarakat kita banyak kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah punya best practice dan success story di Citarum. Bagaimana kita menggerakkan mereka gitu kan. Yang terakhir tentu media. Tentu media bukan hanya sekedar
pemberitaan, tetapi bagaimana membangun kesadaran. Artinya satu konten harus terus menerus dijalankan dan mengawal. Keberhasilan tim media bukan hanya memfilmkan ini, tetapi memfilmkan nanti akan jadi sesuatu yang bermanfaat Nah, itu 3 tahun ke depan. Nah. Siapa kita gitu. Jadi itu dari kami, mudah-mudahan ini hanya langkah awal, harus kita teruskan dan harus kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan kami di Satgas bisa membangun suatu konsep penataan kawasan yang lebih melibatkan para pihak itu. Pak Camat, bisa diceritain secara singkat saja kegiatan-kegiatan di hari ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdani Camat Rancasari. Hari ini saya bersama dengan Forkopincam dan institusi terkait, terutama dan sektor BBWS dan unsur dinas instansi terkait yang ada di Kota Bandung ini. Hari ini kita melaksanakan perataan hasil dari pembongkaran rumah milik warga yang mendiami lahan milik negara, terutama milik aliran Sungai Cipelang yang ada di wilayah Kecamatan Rancasari, khususnya di wilayah 02 dan RW 07 Kelurahan Darwati Kecamatan Rancasari. Sebanyak 98 kepala keluarga rumah tinggal kita bongkar dan kita ratakan. Semuanya adalah berkat kesadaran dan partisipasi warga yang mendiami lahan negara ini. Kami tidak melakukan penekanan atau pemaksaan, melainkan kesadaran warga yang betul-betul menyadari bahwa mereka tinggal di lahan milik negara. Alhamdulillah, tip yang kita lakukan tentunya kita memanusiakan mereka dan memfasilitasi pasca dilakukannya pembongkaran, yaitu kita bekerja sama dengan DPKP Kota Bandung yang memiliki UPT rumah susun sewa yang ada di wilayah kebetulan di wilayah Kecamatan Rancasari. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan fasilitas 29 pintu rumah susun sewa yang didiami oleh lebih dari 60% warga terdampak yang kita bongkar pada hari ini. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, berkat kesadaran masyarakat kami, alhamdulillah tidak ada masyarakat kami yang protes, yang membangkang dengan mendiami lahan milik negara ini. Itu yang kita lakukan karena apa? Masyarakat menyadari, sekali lagi mereka menyadari dan mereka kita fasilitasi sehingga ada take and give antara masyarakat dengan pemerintah, terutama pemerintah kewilayahan ini, sehingga masyarakat tidak beriak atau tidak ada hal-hal yang merugikan mereka sendiri ataupun merepotkan pemerintah. Nah, tepat di belakang saya ini ada salah satu dari BBWS, PPSDBWS Citarum Harum, yaitu dengan Bapak Joko. Pak Joko. Nah, ini dengan Pak Joko. Pak Joko, kemarin kan kegiatan kita adalah secara manual, pembongkaran secara manual. Sekarang pembongkaran secara apa sih? Ya, jadi setelah batas waktu yang sudah kita tentukan, yang tadinya kita sarankan penertiban secara mandiri, sudah kita bantu dan sebagainya. Dan waktu yang kita berikan leluang lagi juga sudah kita berikan. Nah, sekarang mereka minta bantu ke kami untuk menertibkan bangunan yang permanen. Oke. Karena secara manual tidak akan bersanggup. Berarti menggunakan alat berat ya. Nah, itu dia tadi. Saya ngobrol dengan Pak Joko, salah satu dari BBWS Citarum Harum. Nah, di belakang saya juga nih ada dari ini sebentar. Siap, selamat pagi. Selamat pagi Pak Aris. Siap. Nah, Pak Aris ini adalah Kasih Trantip dari Kecamatan Rancasari. Betul. Siap. Kemarin kan kita sudah secara manual. Sekarang kita menggunakan alat berat. Iya, betul. Nah, kalau Bapak lihat warga sendiri bagaimana? Selama penataan bantaran ini, kita sebelum alat berat masuk, kita sudah masuk duluan melaksanakan perapihan, membantu warga mengevakuasi barang-barangnya yang sekiranya masih bisa digunakan. Warga cukup kondusif, cukup baik, malah memberikan, kadang ada yang memberikan makan minum buat anggota saya di lapangan. Nah, sekarang mungkin ini karena membutuhkan alat berat itu karena proses akhir untuk perataan biar penataan itu lebih kelihatan bagus. Ini, mohon maaf nih, ini dulu nih tempat
nongkrongnya salah satu apa namanya? Salah satu ormas ya, ormas akhirnya diratakan juga oleh Satgas Gabungan Citarum Harum bersama sektor 22. Diratakan semua karena melanggar aturan bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Cipamokolan yang merupakan anak sungai dari Sungai Citarum. Selanjutnya ini alat beratnya bisa dilihat ya. Mantap bro. Proses tepat di belakang saya ini sekarang eksavator akan meratakan bangunan permanen bangunan dua lantai ya, bangunan dua lantai sudah mulai diratakan. Nah di depan saya ini, di belakang saya juga sudah ada dan sektor dari DWS, dari Kalakar juga sudah ada semua menyaksikan proses pembongkaran meratakan bangunan yang permanen ini. Belakang saya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dengan Boy Iman punya cerita dan Citarum zaman now.